Ketika labanya BRI 60 triliun, kita tuh bayar dividen 48 triliun. Luar biasa. Ya, 48 triliun kembali kepada pemegang saham. Ya. Dan mayoritas itu pemerintah. Iya. Kita kembalikan kepada negara. Iya. Lebih daripada kita bayar dividen dan pajak kepada negara itu 36 triliun. Yes. 36 triliun. Itulah yang masuk ke APBN dan digunakan untuk berbagai program pemerintah yang kembali ke rakyat. Iya. Itu yang indirect. Yang direct sekarang. Saya akan sangat bangga dan senang sekali apabila suatu saat sahamnya BRI itu mayoritas dimiliki oleh rakyat Indonesia. Harus begitu, Pak? Bukan dimiliki, bukan mengandalkan asing. Nah, ini saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Ya, saya juga ucapkan banyak terima kasih nih, Ya, Pak sama-sama, Sunarso. BRI sudah mendukung Fasa Hotel ya. Iya, Ini Bapak nginap di Fasa Hotel dengan seluruh tim dari Jakarta. Iya. Dan juga ini Pak ya, ini hotel nasional kami yang dikelola oleh Putra Putri Indonesia. Bapak Jokowi juga beberapa kali nginep di sini. Nah, ini pagi-pagi Bapak sudah mulai beraktiviti. Ngajak meetingnya aja 6.30. Ini sungguh luar biasa, karena saya tahu Bapak kemarin malam tiba di hotel hampir jam 12 lebih ya Pak? Jam 12 malam. Tidur sebentar udah kerja lagi. Luar biasa Pak. Iya. Jadi saya sendiri mengenal Bapak mulai dulu waktu di direktur ya Pak ya? Iya. Terus ke Pegadaian. Iya. Nah, sekarang Bapak menjadi orang nomor 1 di Bank BRI. Iya. Bank yang juga luar biasa. Ini bank rakyat ini Pak. Iya, bank rakyat ini. Iya. Pak, ini ada waktu saya ingin bertanya tentang beberapa hal ya Pak ya. Monggo, silakan Pak. Nah, mengenai BRI ini sekarang kan hampir tiap hari Pak, kalau di dunia investment di bursa semua yang dibicarakan selalu BRI. Karena ini sangat menarik sekali ya. Nah, mengenai kredit quality NPL khususnya di KUR ya Pak ya. Iya. Dari sisi provisi apa sudah membaik ya Pak? Jadi saya mungkin ingin tegaskan di sini bahwa secara fundamental BRI itu masih sangat baik dan sangat solid. Yes. Saya mau cerita ini kenapa? Faktanya adalah dalam situasi yang tidak mudah, kita itu masih berusaha untuk mempertahankan bahwa profitabilitas kita, laba kita sama dengan tahun lalu. Ya. Kemudian yang berikutnya, aspek yang paling penting di bank kan modal. Ya. Modal kita itu determinkan oleh kecukupan modal atau yang disebut CAR, Capital Adequacy Ratio, itu kita masih lebih dari 26%. Wow. Padahal sebenarnya untuk mengcover risiko segala macam untuk comply dengan Basel III bahkan gitu. Ya. Itu sebenarnya sudah kita lebih-lebihkan itu hanya butuh 17,5%. Ya. Dan sekarang kalau kita punya 26%, itu berarti kan kita masih punya room untuk penggunaan kapital itu lebih dari 7%. Artinya apa? Itu sampai 5 tahun ke depan, berapapun laba BRI, tidak perlu ditahan untuk memperkuat permodalan. Artinya berapapun laba BRI memang harus dibagi, supaya return on equity saya masih bisa bertahan. Dan ini adalah bank yang sebenarnya, saya katakan, jarang di dunia ini. Di dalam waktu yang bersamaan, punya modal yang kuat, tapi return on equity masih berkisar 19-20%. Itu jarang. Dan itu yang saya katakan bahwa bank ini solid dari sisi permodalan dan kemampuannya untuk tumbuh. Nah sekarang, itu yang saya katakan bahwa BRI ini sebenarnya sangat solid ya, secara fundamental. Nah kemudian masalah-masalah yang terkait sama, kenapa sahamnya turun? Ya pasti tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal. Betul. Nah faktor eksternal itu apa? Mungkin investor asing terutama sangat mempertimbangkan nilai tukar. Ya. Kalau ada kejatuhan nilai tukar, pasti mereka berpikir bahwa berapapun capital gain yang didapatkan pasti akan terkoreksi oleh turunnya nilai tukar currency yang dipakai untuk bertransaksi di sini. Itu yang menjadi penyebab utama. Nah sekarang kalau ada hal-hal yang sifatnya eksternal, kita tuh nggak bisa, kan di luar kontrol kita. Kita hanya bisa merespon. Yang penting adalah secara internal, fundamental kita masih solid. Dan kemudian 2 hal yang harus kita lakukan secara internal. Satu adalah membuat makin solid proses bisnis kita, strategi kita. Yang kedua adalah merespon dengan strategic responses terhadap faktor-faktor eksternal. Pertanyaan Bapak belum saya jawab karena tentang NPL di KUR. KUR itu Pak, 100% dananya adalah dari bank.
Tidak ada dari mana-mana. 100% dananya dari bank. Bank dari mana? Bank dari pinjam kepada masyarakat. Deposito, tabungan, dan giro. Tapi KUR itu diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya secara bankable, belum bankable, tapi visible. Visible, belum bankable. Makanya kemudian dijamin oleh asuransi. Ya. Jadi kalau macet ngasih KUR, itu 70% dibayar oleh asuransi, diklaim kepada asuradur. Kemudian 30% risikonya bank. Dan itu kita sekarang bisa manage NPL KUR itu di sekitar 2%. Dan itu adalah sehat. Sangat sehat. Sangat sehat. Dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun ya Pak? Tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Memang ini adalah misi dari BRI ya. Betul. Untuk mengembangkan usaha kecil agar bisa menjadi menengah dan besar. Dan masyarakat perlu tahu, main di UMKM dengan NPL 3% itu cukup. Yes. Jadi nggak perlu tidak perlu bikin NPL 1% di bawah 1% karena memang UMKM itu begitu. Cara nyari nasabahnya juga nggak perlu terlalu selektif. Pokoknya masuk aja terus yang disebut front end itu terus nyari nasabah. Kemudian mid end-nya memaintain, kemudian kalau ada yang jatuh itu dikelola di back end-nya. Di back end itulah yang selama ini memang di UMKM itu tidak dikenal adanya restrukturisasi. Sejak COVID kemudian kita mulai memperkenalkan konsep-konsep restrukturisasi di UMKM. Itu Pak prosesnya. Dan kemudian dilakukan proses penagihan yang mewujud menjadi recovery rate dan lain-lain. Jadi memang bisnis modelnya memang seperti itu. Beda dengan bank korporasi. Kalau bank korporasinya kita harus NPL-nya rendah sekali. Kalau perlu 0, sekian persen gitu. Kenapa? Karena satu saja nasabahnya macet, langsung 5 triliun. Kan gitu. Sedangkan ini 100 nasabah macet, itu kali berapa? Kali 5 jutaan. Seperti itu. Dan jadi ini adalah misi yang mulia Pak. Ini misi mulia Pak. Gitu. Kalau nggak ada bank yang berani melakukan seperti ini, terus bagaimana kita menggerakkan perekonomian di grassroots ini, di bawah ini? Bisa kerjasama nanti itu Pak, yang harus kita. Idea Cloud kami ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak. Bagaimana supaya para usaha UMKM ini bisa bertumbuh berkembang. Ya, tapi saya mau menegaskan tentang kekhawatiran tentang NPL tadi. Yes, Pak. Memang permintaan kredit di UMKM itu penentunya itu 2, Pak. Drivernya itu pendorongnya. 1 konsumsi rumah tangga. Yang kedua adalah daya beli masyarakat. Kalau 2 itu menurun, pasti permintaan kredit di UMKM itu menurun, terutama di mikro. Kalau permintaan kredit menurun, kita paksakan kita kasih kredit, itulah yang jadi NPL. Nah, terus bagaimana menyikapi hal seperti ini? Caranya adalah apa? Dalam situasi seperti ini, kita menjadi hati-hati di situ, slowing down. Jadi kita pertumbuhannya kita rendahkan, kita turunkan. Tapi kita kompensasi cari segmen yang lain. Segmen yang lain itu apa? Consumer misalnya. Kemudian medium. Medium menurut saya di menengah itu masih potensinya besar. Kenapa kita harus lari ke medium pada saat mikronya kita kita rem sedikit? Karena kita itu sebenarnya di era digital ini, di era connectivity-nya yang luar biasa ini, memang harus membuat piramid portofolio kita sempurna. Jadi artinya apa? Di topnya itu yang jumlahnya sedikit itu korporasi. Di bawahnya itu medium, menengah. Di bawahnya lagi small yang kecil dan consumer. Di bottom daripada piramid portofolio itu adalah didominasi oleh mikro dan bahkan kita bangun ultra mikro. Itu seperti itu. Jadi sekarang Bapak semuanya diperhatikan ini. Semuanya diperhatikan karena kalau enggak nanti ekosistemnya enggak jalan gitu. Maka sekarang peluang untuk tumbuh adalah di menengah. Peluang untuk tumbuh di menengah. Setuju, Pak. Sambil kita beresin yang di mikro. Beresin di mikro itu bukan hanya bank saja. Dari faktor eksternalnya, ekonomi makronya, daya beli masyarakatnya, konsumsi rumah tangganya, itu harus kita urus. Pak. Kita bereskan di situ. Setuju sekali. Jadi nanti Bapak segera akan pulih. Punya loan growth ini segmennya mulai ke menengah, apa juga masuk ke korporasi, Pak? Korporasi saya katakan, saya memang kemarin ketika mikronya memburuk, maka saya main di korporasi. Orang bertanya, memang BRI punya keahlian korporasi? Punya, karena di root-nya orang korporasi. Nah, gitu. Jadi punya, karena di root-nya orang korporasi. Gitu. Puluhan tahun pengalaman saya adalah di korporasi. Dan kemudian saya sudah tahu, syaratnya di korporasi itu kita harus punya industrial export. Jadi kalau misalnya main di cat, itu harus ekspor di cat. Kalau mau main di kelapa sawit, harus ekspor di kelapa sawit. Main di mining, harus ekspor di
di pertambangan, di mining. Ya. Seperti itu, Pak. Dan sekarang risiko NPL-nya itu zero ya Pak ya? risiko NPL-nya zero. Saya sudah buktikan, saya di mana-mana kerja di bank, ngasih kredit kepada kelapa sawit, NPL-nya 0. Iya, Gitu, ya. Oke. Maksudnya bukan hanya kebun, tapi sampai ke oleochemical dan lain-lain. Dan itu yang saya pakai di BRI. Dan sekarang portofolio kita di korporasi sangat sehat. Tapi saya tetap jaga. Itu tidak akan lebih dari mungkin 25 ataupun 20% kalau perlu gitu. Jadi tetap BRI fokusnya di UMKM. Bahwa UMKM-nya memang lagi ada tantangan yang berat, ya saya pikir kita harus respon dengan strategi-strategi yang pas. Setuju, Mungkin kita slowing down dulu, memperkuat medium, betul, memperkuat mediumnya, terus kemudian supaya ekosistem ini nyambung. Itu yang kita lakukan. Mengenai NIM outlook gimana Pak ya, saat ini? NIM outlook, saya harus mengatakan bahwa di 2024 ini pasti turun sedikit dibandingkan 2023. Kenapa turun? Itu karena masalah cost of fund yang naik. Cost of fund naik kenapa? Pasti di perbankan ada isu masalah likuiditas. Itu sebenarnya yang penting. Kenapa ada isu likuiditas? Karena kalau suku bunga cenderung naik, pasti nanti akan terjadi perebutan dana. Perebutan dana inilah yang membuat nanti biaya dana itu naik. Biaya dana naik, cost of fund naik, maka biasanya kalau kita nggak bisa naikkan suku bunga kredit, maka NIM kita ada penurunan sedikit. Tapi kan masih terkendali ya Pak ya? Saya kira masih terkendali dan saya mungkin ya bukan apa-apa, saya berusaha kalau laba tahun 2023 sebutlah 60 triliun, ya kita berusaha untuk bahwa tahun 2024 ini juga jangan turun gitu, nggak turun. Dan juga tidak makan cadangan, karena cadangannya tetap untuk mengcover NPL kita masih cadangkan di atas 200% pasti. Berarti mengenai profitability 2025-2026 tetap trennya akan meningkat, Pak? Kita memang wait and see strateginya. Tapi kalau misalnya katakanlah tantangannya tidak lebih buruk dari sekarang, saya pikir kita masih bisa bertahan. Kalau tantangannya memburuk, kita harus punya plan B. Plan B-nya apa? Mana yang harus kita perketat, mana yang harus kita jaga, seperti itu. Selalu saja dalam situasi krisis, prinsipnya seperti kompetisi sepak bola. Kita harus menang, karena kalau kita kalah, tersisih. Kalau kita kalah, tersisih. Kita harus menang. Tapi menangnya, kalau dalam keadaan normal, kita boleh menang 3-0. Likuiditas baik, kualitas baik, profitabilitas baik, 3-0. Tapi kalau dalam situasi krisis, kita harus menang. Dan nggak perlu menang 3-0. 2-1 cukup. Apa yang harus menang? Likuiditas nggak boleh kurang. Kualitas harus kita jaga. Supaya untuk keberlanjutan. Maka profitabilitas boleh menurun. Itu kira-kira prinsipnya. Itu yang saya bilang, menang 2-1 cukup. Yang penting tetap menang. Tapi Bapak sebagai leader luar biasa, Pak. Bapak juga sangat inovatif ya. Juga ini kan bullion bank ya, Pak ya. Bullion bank. Wah, ini out of the box. Iya. Itu bagaimana, Pak, benefit terhadap BRI sendiri dan juga Pegadaian ya, Pak? Saya ngomong ide besarnya dulu. Iya, Pak. Tahun 80-an, duit juga, itu nggak semuanya masuk sistem. Yang istilahnya duit ditaruh di bawah bantal. Karena tidak masuk sistem, maka tidak menjadi likuiditas pembangunan. Tidak menjadi likuiditas ekonomi. Kemudian ada kelonggaran-kelonggaran ketentuan untuk buka bank. Buka bank mudah. Waktu itu kita masih ingat Pak Tuh 88. Nah, 1 miliar. Ya. Zaman dulu kan begitu. Kita masih kuliah gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya melihat itu emas itu sebenarnya adalah likuiditas, alat likuid. Alat likuid. Dan itu banyak orang nyimpan emas masih di di berangkas atau apa. Dan itu kan nggak masuk sistem. Karena nggak masuk sistem, maka tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Jadi Bapak melihat gold financing ini bertumbuh. Jadi bullion bank atau bullion services itu adalah dalam rangka memasukkan emas-emas yang ditaruh di berangkas ke dalam sistem, ke dalam sistem ekonomi. Itu. Dan itu potensinya besar sekali. Dan tidak dikenakan biaya ya Pak ya? Ya nanti kalau ada proses nilai tambahnya, kemudian itu pajak juga sebenarnya itu ada pengecualian. Rendah sekali ya? Rendah sekali. Gitu. Jadi itu. Jadi bullion bank itu apa sebenarnya? Orang bisa mendepositokan emas. Berarti masuk sistem emas ya. Kemudian orang bisa nabung emas. Itu seperti itu. Orang bisa kredit emas. Orang bisa gadai emas. Dan semuanya sekarang ketika saya jadi dirut Pegadaian kan kita perkenalkan yang namanya Pegadaian digital itu. Dan kemudian itu basisnya adalah tabungan emas. Jadi setornya rupiah, saldonya gram. Tidak berbunga, tapi emasnya sendiri naik mengikuti harga emas. Dan sewaktu-waktu kalau mau butuh uang, bisa dua pilihannya. Dijual secara online atau digadai secara online. Itu ada semua.
Dan yang paling penting prinsipnya adalah memasukkan emas menjadi bagian daripada likuiditas pembangunan. Dan ini masih menjadi cucunya dari BRI ya Pak ya, Bullion Bank ini. Iya, karena dulu Jadi begini. dikonsol semua ya. Betul. Karena dulu Pegadaian itu punya unit yang namanya Galeri 24. Ya. Dan kemudian itu karena peraturan OJK itu harus di spin off. Dan kemudian tahun 2018 kita spin off menjadi PT sendiri, PT Pegadaian Galeri 24. Ya. Inilah yang nanti akan melaksanakan bisnis Bullion Bank itu. Oke. Di bawah Pegadaian di bawah BRI. Jadi itu ya dikonsolidasi ke laporan keuangannya BRI. Jadi kalau Bullion Banknya nanti bertumbuh besar, ya akan memperbesar bisnisnya BRI. Gitu. Oke. Pak Sunarso, kalau mengenai cyber security di BRI gimana Pak? Cyber security saya pikir kita sistemnya sudah kita deteksi kalau ada serangan. Kemudian kalau misalnya sudah terdeteksi, bagaimana kita menangkal. Oke. Kalau penangkal kita jebol, bagaimana kita recovery. Semua sudah kita sistemkan. Jaga ini dari sisi sistemnya sendiri maupun cara-cara komunikasinya ini. Dengan semakin tingginya teknologi, Iya. bagaimana Pak implementasi mengenai AI dan juga big data ya Pak? Jadi gini Pak, ketika saya melakukan transformasi BRI, sejak saya datang ke BRI 2015, kita transform bank ini dengan visi waktu itu kita ingin menjadi the most valuable bank dan home to the best talent. Tapi intinya transformasi yang kita transform itu dua saja, digital dan culture-nya. Ya. Digital dan culture-nya. Dan kemudian untuk kita ngomong digital, itu sudah tidak mungkin kalau kita itu nggak berbasis data. Karena digital itu adalah sebenarnya kita mau memindahkan otak kita ini ke mesin. Ya. Karena otak kita ini suka error kalau sudah melakukan tindakan yang kecil-kecil dan berulang, itu pasti ada errornya. Ya. Tapi kalau mesin itu minim sekali errornya. Maka kita pindahkan ke sana. Terus kemudian kalau otak kita ini kan ada challenge. Ya. Ataupun apa nanti kita akan merespon. Nah, challenge itu kalau di sini ataupun nutrisinya kalau di AI ini adalah data. Maka kemudian yang kita bangun adalah big data. Ya. Big data dulu ya. Big data kemudian kita masukkan ke engine kita yang kita sebut BRI Brain. Yes. BRI Brain. Dan dari BRI Brain lah nanti keluar analisa-analisa dan advice ini seperti ini. Ya. Sekarang kita ngomong data. Maaf ya, saya nggak bermaksud untuk mendalui yang lain-lain gitu. Iya Pak. Data itu, bagaimana mengelola data seperti BRI yang nasabahnya di desa-desa di pelosok tanah air. Maka yang saya lakukan pertama kali untuk memperkuat data ini, kita melakukan kode membuat setiap desa itu masuk di kita coding. Bukan coding dalam artian membuat program, bukan. Tapi kita kasih kode. Dan kemudian data nanti masuk ke ngikuti kodenya masing-masing. 75.000 desa itu Pak. Sekarang sudah 97%. 97. Namanya BRI Kodes. BRI Kode Desa. Termasuk di kota-kota, kelurahan itu kita kategorikan desa. BRI Kodes. Dan sekarang kita sudah punya peta dari data itu. Peta apa? Yang kita buat matrik antara kepadatan smartphone dan utilisasinya untuk bisnis berbasis digital. Ya. Dan kemudian ketemu nanti 4 kuadran. Masing-masing kuadran itu akan membutuhkan strategi spesifik. Jadi ada desa yang nggak ada smartphone. Kemudian smartphone-nya sedikit. Tapi kemudian penggunaannya sudah sudah maksimal untuk bisnis. Biasanya karena orang kota datang ke situ membawa smartphone dan kemudian dia mulai bisnis online segala macam. Itu strateginya tertentu. Kita masuk ke sana. Ada desa Pak yang smartphone-nya sudah padat sekali dan utilisasinya untuk bisnis online itu juga sudah tinggi. Maka kemudian kita masuk ke situ dengan strategi ataupun produk yang kita tawarkan spesifik juga. Itulah arti dari penggunaan big data, kemudian BRI Brain yang akan menganalisa menjadi otak mesin digital tadi yang kita mesin artifisial yang kita bilang AI itu. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Pak. Terima kasih nih atas waktunya ya. Ini di bawah komando dari Bapak Sunarso ini saya sangat optimis ya. Ini Amin, BRI Pak. ini akan terus bertumbuh, berkembang dan ya tentu juga membuat para investor di Indonesia ini belajar ya Pak ya. Ya. Kalau saat ini kan memang sahamnya waktu turun, ya ini kesempatan emas untuk membeli ya. Jadi banyak sekali kalau yang saya temuin investor-investor saham di Indonesia ini maunya trading. Hari ini beli, bentar lagi sudah untung, besok sudah untung, saham diliatin terus. Ini kan kesempatan emas untuk membeli. Tadi Bapak juga ngomong kan, asing banyak menjual. Kalau asingnya menjual terus,
4.000 dijual nggak laku, ke 39 nggak laku, ke 38, ya dia terus menjual. Iya. Tapi itu pun kadang adalah strategi asing, Pak. Iya. Dia menjual terus supaya nanti dia beli, Pak. Iya. Kalau dia beli. Nah, Iya. ini yang dari para sobat sukses di Indonesia segala, kalau memang punya uang yang untuk investasi, menurut saya ini pilihan yang luar biasa. Karena perusahaan Bapak tadi sudah jelasin, Iya. demikian sehat secara fundamental. Jadi ya invest ya harus jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu yang mau saya omong. Iya. Itu mau saya Kalau omong. jangka pendek trader, Pak. Dan saya masih nggak pernah ketemu trader yang kaya itu nggak ada, Pak. Iya. Tapi kalau investor jangka panjang banyak yang kaya-kaya. Betul. Dan yield-nya setahun dapat berapa, Pak? Kalau sekarang ini? Sekarang sekitar 6,7%. 6,7%. Hanya dari nggak ada dividen. pajak loh, Pak. Nggak ada. Nggak ada pajak. Dividennya nggak ada pajak. Iya. Jadi cukup kita investasikan selama 3 tahun sudah bebas 10% dividen ya. Jadi ini menurut saya sebuah opportunity yang luar biasa. Kami juga terima kasih kepada Bapak Sunarso dan Tapi seluruh boleh saya tim BRI. nanti, boleh saya ada Boleh, Pak. pesan ya? Silakan, Pak. Ya. Terima kasih ya, Terima Pak kasih, Hermanto. Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Pak. Jadi saya mau menegaskan, Iya, ya, mungkin saya tetap menghadap ke Bapak aja ini, kan, Nggak karena apa-apa, Pak. pesan saya Silakan. lewat Bapak gitu Iya. ya. Pesan Bapak lewat Iya, Bapak. BRI itu adalah banknya rakyat. Betul. Betul. Maka yang paling penting adalah bahwa kita itu berbisnis dengan rakyat. Iya. Cara-caranya harus dengan caranya rakyat. Iya. Oke. Kalau ada untung berapapun harus kembali juga ke Ke rakyat rakyat. melalui negara. Yes. Buktinya apa? Ketika labanya BRI 60 triliun, kita tuh bayar dividen 48 triliun. Luar biasa. Ya, 48 triliun kembali kepada pemegang saham Ya. dan mayoritas itu pemerintah. Iya. Kita kembalikan kepada negara. Iya. Lebih daripada kita bayar dividen dan pajak kepada negara itu 36 triliun. Yes. 36 triliun. Itulah yang masuk ke APBN dan digunakan untuk berbagai program pemerintah yang kembali ke rakyat. Iya. Itu yang indirect. Yang direct sekarang. Saya akan sangat bangga dan senang sekali apabila suatu saat sahamnya BRI itu mayoritas dimiliki oleh rakyat Indonesia. Harus begitu, Pak. Bukan mengandalkan asing, bukan. Karena asing seperti Bapak tadi. Karena dia kapasitasnya besar, Iya, dia mainin. dia mainin terus Mainin. gitu. Jadi dia beli, kemudian begitu sudah harganya naik, dan jual. Nanti sampai rendah, dia beli. Beli Ketika lagi. beli, kalau kita ikutan jual, maka ketika harganya diborong dengan cepat sekali, harganya kan cepat naik. Iya. Maka yang tadi jual nggak mampu beli lagi, Iya. yang retail. Nggak Yang dapat retail kesempatan. nggak dapat kesempatan. Iya. Maka tetap seperti Bapak sarankan, Iya. investor retail sebaiknya adalah investor jangka panjang. Iya. Jadi itu tabungan, investasi. Jadi tabungan. punya pendapatan, Iya. disisihkan 10%, Betul 20% untuk sekali. beli saham setiap bulannya. Terutama para pelaku UMKM, menurut Yes. saya. Yes. Gitu. Karena apa? Fundamentalnya, Iya. bank ini baik, bank ini Iya. sehat. Bukan up and down seperti, maaf saya katakan, seperti perusahaan yang nggak ada basis fundamentalnya gitu. Iya. Ini perusahaan sangat sehat. Nah, Baik. banyak investor di sini saat ini, Pak, yang dilihat likuiditasnya aja. Iya. Jadi per 1000 perusahaan secara fundamental nggak dilihat, Pak. Iya, Jadi iya. invest di situ rame-rame. Tiap hari ARA juga dibeli, Pak. Iya. Jadi saya lihat, wah ini fenomena yang salah sesungguhnya ya. Jadi kan sebenarnya orang ini kesempatan emas Iya. untuk berinvestasi di BRI karena harga sekarang ini kan seperti harga 3-4 tahun yang lalu, Pak. Betul. 3-4 tahun Betul yang lalu sekali. dikasih Betul kesempatan sekali. untuk invest. Itu. Jadi terutama pelaku UMKM menurut saya, Yes. kan sudah berbisnis dengan BRI. Iya. Kalau misalnya keuntungannya kan dua sebenarnya kalau dia Iya. pegang saham. Pertama adalah dari bisnisnya dia sendiri Betul. itu untung, Iya. disupport oleh kredit BRI Iya. segala macam. Kemudian kalau dia punya uang disisihkan untuk invest di BRI, Iya. nanti kalau misalnya BRI-nya misalnya bagi dividen setiap tahun pasti dapat. Dapat. Kalau ada capital gain juga Iya. dapat. Dan- Itu sebenarnya. Dan kalau investasi jangka panjang kan bisa fokus sama pekerjaan, Pak. Fokus sama Tapi pekerjaannya. kalau trading, dia ngeliatin saham terus, usahanya juga Ya akhirnya nggak kolab. keurus jadinya itu. Jadi nggak keurus ini itu. benar sekali nih satu kesempatan yang luar biasa yang harus dimanfaatkan sama para investor lokal khususnya ya. Ya. Jadi Karena itu memang asing jual, kita yang beli aja. itu memang strategi kita sebenarnya untuk memperkuat kepemilikan oleh retail. Ini buktinya kan sekarang meningkat terus, Pak ya. Meningkat terus. Dan Dari sekarang mungkin pemegang saham saya pikir sekarang di adalah BRI mungkin yang terbesar di Indonesia. ya jadi BRI adalah listed company yang kepemilikan retailnya paling Tinggi. banyak, paling tinggi, paling banyak gitu. Iya. Artinya apa? Baik dan buruk BRI ini akan dirasakan oleh masyarakat sebenarnya. Yes. Ya, makanya semua harus sama-sama mengangkat, mendorong supaya BRI ini berkinerja baik Yes. dan kemudian memberikan return yang baik juga. Baik. Gitu.
Terima kasih sekali Terima kasih. nih Pak Sunarso atas waktu dan penjelasannya, sehingga para sobat sukses yang sudah invest juga harus lebih smart dan investlah secara jangka panjang, jangan trading. Oke? Stay humble, stay positif, stay on fire.